Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kitab yang berjudul Al-Muqtafat li Ahli Hidayah, atau kalau diterjemahkan dalil-dalil praktis amaliyah kaum nahdiyah. Kitab ini dikarang oleh Kiai Haji Mansur bin Mustamar wakil Jawa Timur. Apa yang akan saya terangkan di sini ini ada kaitannya dengan apa yang biasa kita lakukan atau kita para kaum nahdiyah lakukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terlebih kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan. Yakni ketika dalam bulan Ramadan kita terbiasa untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala dengan salah satu cara menghatamkan Al-Quran. Namun mereka atau orang yang bukan dari kaum nahdiyah itu sempat menentang bahwa membaca Al-Quran itu bersesuaian dengan artinya, bersesuaian dengan konteksnya, dan kitab ini menjawab pertanyaan yang disangka. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Awal, bab pertama, Fadhailul Quran wa sur wa ayat makhsusah. Fadilah, beberapa fadilah Al-Quran, surat dan ayat-ayat pilihan. Ra'a ba'dun nas, ra'a berpendapat ba'dun nas, bagian dari mereka atau golongan selain nahdiyah, anna qira'at al-Quran, bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran itu dibagi maknahu dengan tanpa memahami maknanya, lagun sia-sia. La faidata, tidak ada faedah, tidak berfaedah fihi di dalam membaca Al-Quran, wala thawaba, dan tidak akan mendapat pahala. Al-hadha sahih, apakah benar? Maka dijawab oleh beberapa hadis. Yang pertama yakni an Abi Umamah, dari sahabat Nabi Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Umamah bahwa sebenarnya Abu Umamah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Iqra'u, bacalah kalian semua Al-Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya membaca Al-Quran, ya'ti, itu mendatangkan yaumil qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat di ashabihi, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Rawahu Muslim, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keterangan hadis ini yakni bahwa Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Yakni hanya bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan mendatangkan syafaat bagi orang. Amaron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hadis, pada hadis di atas adalah biqira'atul Quran, yakni dengan membaca Al-Quran. Walam ya'mur, dan tidak berperintah, dan Nabi tidak perintah pada konteks hadis di atas ini bitafsiri walat tarjamah, yaitu dengan cara menafsiri dan terjemah. Bukan berarti jika kita mengetahui tafsir dan artinya itu kurang baik, itu justru lebih baik. Tapi konteks di sini yang kita bahas adalah hanya membaca Al-Quran. Fal-qira'u wahdah, maka sesungguhnya membaca Al-Quran saja ibadatun, itu ibadah, yutabu, yang akan memperoleh pahala, alaiha, atas membaca Al-Qari, siapa orang yang membaca, wa yastahiqu, dan mendapatkan hak siapa orang yang membaca tadi, asyafa'ata,
mendapat syafaat minhu dari membaca Al-Quran yaumul qiyamah pada hari kiamat. Di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa orang yang hanya membaca Al-Quran saja tanpa mengetahui arti dan terjemah, dia sudah mendapatkan dua fadilah. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala, yang kedua pahala karena membaca Al-Quran, yang kedua mendapat syafaat karena dia telah membaca Al-Quran. Yang hadis yang kedua yakni qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hadis ini, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allama Al-Quran adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Faedah dari apa dah hadis? Faedah dari hadis ini yakni bahwa anna man ta'allama Al-Quran, bahwa sesungguhnya orang yang belajar faqad asbaha, maka dia sudah menjadi min khairin nas, dan menjadi bagian dari orang yang sebaik-baiknya manusia. Maklum ladaina, dan maklum bagi kita, anna man ibtada'a ta'alluma qira'at Al-Quran, bahwa sesungguhnya orang yang mengawali belajar dengan membaca la ya'rifu tafsir, yang tidak mengerti tafsir, wala makna, dan tidak mengerti makna. Bal syaqqun, akan tetapi sangat sulit bagi orang yang belajar Al-Quran, walau mujarradul qira'ah, walaupun hanya sekedar membaca, walaupun hanya sekedar membaca fatwa, hanya sekedar. Wa ma'adzalik, oleh karena itu, qad asbaha, dia sudah menjadi bagian. Siapa yang sudah menjadi bagian? Yaitu orang yang belajar membaca Al-Quran, termasuk dari bagian apa? Min khairin nas, termasuk dari bagian sebaik-baik manusia. Wahada, dan oleh karena ini ya dulu menunjukkan ala anna qira'atahu faqat, bahwa sesungguhnya hanya dengan membaca Al-Quran saja, laisat itu tidak ada lakuan sia-sia, tidak ada yang sia-sia, bal ya ibadah, akan tetapi hanya membaca Al-Quran itu juga termasuk ibadah, yusabu alaiha, yang akan diberi pahala siapa orang. Di dalam konteks hadis ini diterangkan bahwa di seluruh kita sangat maklum jika orang itu pertama belajar adalah membaca Al-Quran, yang dimana orang yang belajar Al-Quran atau belajar ngaji tidak mengerti tafsir, jangankan mengerti tafsir, akan tetapi membaca Al-Quran saja itu tidak sulit. Akan tetapi orang-orang yang seperti ini sudah termasuk dari juga khairukum man ta'allama Al-Quran, termasuk dari bagian orang yang sebaik-baik manusia, karena dia telah mengamalkan. Hadis yang ketiga, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, yang dimana orang yang membaca Al-Quran itu mahir, ma'as safaril kiramil bararah, maka derajatnya dia setara dengan para malaikat yang bagus, yang mulia, malaikat yang mulia. Walladzi, akan tetapi orang yang yaqra'ul Quran, yang membaca Al-Quran, wa yuta'ibu, yang gatal, yang kesulitan dalam membacanya, dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqun, dan orang itu kesulitan membacanya, lahu, maka itu tetap bagi orang itu ajroni, yaitu 2 pahala. Muttafaqun alaih, di sini muttafaq. Dalam konteks hadis yang ketiga ini malah lebih jelas lagi bahwa sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dengan sangat mahir, dengan sangat lancar,
dia akan mendapatkan pahala membaca, hanya membaca dengan sangat paham, maka dia termasuk derajat dia termasuk sebagai dari bagian para malaikat. Akan tetapi orang yang belajar atau orang yang kesulitan membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran dengan frontal hati seperti saya sendiri dalam belajar, maka orang yang begini tetap mendapatkan pahala dan malah mendapatkan dua ganjaran. Yang pertama yaitu ganjaran karena dia belajar membaca Al-Quran, dan yang kedua yaitu ganjaran atas membaca Al-Quran. Demikian hadis yang saya akan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Dalam hal ini kami sebagai pengurus dakwah Kota Surabaya mendapatkan amanah di mana untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan mengkaji beberapa kitab, yaitu yang pertama kitab Al-Muqtatafat, terus yang kedua kitab Arba'in Nawawi. Jadi untuk kitab yang saya bahas ini yaitu kitab Arba'in Nawawi, menjelaskan tentang hadis-hadis pilihan yang dimana hadis tersebut insya Allah lengkap bagi pengingat bagi kita. Adapun yang saya hormati Ketua Ibu Kota Surabaya Mas Abdul, dan kepada seluruh pengurus PAC seluruh Kota Surabaya dan seluruh pengurus ranting Ibu Kota Surabaya. Menyambut bulan Ramadan ini, marilah kita melakukan amaliyah yang dimana amaliyah tersebut bisa bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi seluruh umat Islam kita. Jadi di sini menerangkan hadis ini, beberapa hadis yang berjumlah 40 dari kata arba'in 40. Muqaddimah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaji pada hadis yang pertama. Al-hadisul awal an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Amirul Mukminin sahabat Kanjeng Nabi yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahasanya sami'tu Rasulullah. Saya mendengar bahasanya Rasulullah yaqul berkata, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu dengan niat. Jadi jikalau kita akan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan niat, apalagi untuk perkara ibadah, apalagi untuk perkara yang sunnah, apalagi untuk perkara yang mubah. Ya, di sini ada perbedaan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Karena wajib kita, contohnya seperti sholat, sholli fardhu maghribi, sholli fardhu isya'i. Nah itu kan niat. Niat bahasanya akan masuk sholat. Ataupun untuk perkara yang sunnah, contohnya sholli sunnatan duha, sholli sunnatan duha, sholli sunnatan tahajud, dan lain-lain sebagainya. Bahkan perkara mubah saja harus kita niati. Contoh kita bekerja, contoh kita mencari sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi keluarga kita, itu harus diniati. Makan, minum, tidur, ya. Contoh orang-orang yang alim itu setiap makan ya, supaya tenaganya bisa disalurkan untuk beribadah. Contoh orang tidur, sebelum tidur diniatkan besok supaya fit untuk melakukan ibadah. Karena tadi melandaskan bahasanya innamal a'malu binniyat. Segala amal itu mempunyai niat. Ini adalah ditanya wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Karena sesuatu yang kita inginkan itu mempunyai niat tersendiri. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka kembali pada dirinya sendiri. Hijrah fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena perkara duniawi, yusibu biha, maka dia akan mendapat perkara duniawi tadi. Imra'atin yang kiruha, ataupun hijrahnya karena perkara wanita yang ingin dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka niatnya ya yang dilakukan tergantung niatnya tadi. Karena di sini diceritakan bahwasanya dulu ada pemuda yang ikut hijrah, ya sahabat-sahabat muhajirin dari kota Makkah ke Madinah. Ya banyak sahabat yang niatnya karena Allah, banyak, semua hampir seluruh sahabat niatnya karena Allah dan karena cinta kepada Rasul. Akan tapi ada satu sahabat yang niatnya hijratu ila dunia karena perkara dunia. Ataupun ada satu lagi seorang pemuda ya yang niatnya untuk menikahi seorang wanita, imra'atin yang kiruha. Maka pahala dari hijrah tersebut yang tidak dapat dimiliki oleh pemuda tadi. Dan orang-orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya memiliki pahala langsung dari Allah, karena niatnya karena Allah dan Rasulnya. Beda lagi kalau niatnya karena dunia, ya dapatnya dunia. Kalau niatnya karena wanita, ya dapatnya wanita tadi. Nah ini sebagai pengingat bagi kita bahwasanya ketika akan melakukan sesuatu, niatkanlah yang baik-baik, niatkanlah yang bagus-bagus, supaya ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah kita secara ikhlas, ya. Ibadah kita untuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita diberi mata, diberi tenaga, diberi mulut, dan diberi sehat. Lakukanlah ibadah, dan ibadah tersebut niatkanlah dengan niat yang bagus. Jangan itu karena ingin dilihat seseorang, ingin didengarkan seseorang, ataupun ingin dipuji seseorang. Ya hanya itu yang kalian dapat. Kalau kalian niatnya karena Allah, ya, karena ibadah kepada Allah, yang dapatnya balasan langsung dari Allah, tidak mendapat, meskipun itu tidak mendapat pujian dari seseorang, meskipun itu tidak mendapat sesuatu yang seseorang itu takjubkan, tidak perlu seperti itu. Kafabillahi wakila wa kafabillahi nasira. Cukuplah Allah sebagai wakil kita dalam artian ibadah kita hanya untuk Allah. Kafabillahi nasira, dan Allah sebagai yang penolong kita dari niat yang dimana niat tersebut bisa mencelakai diri kita sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk hari ini kita bahas saja, dan untuk hari-hari setelahnya insyaallah kita akan mempunyai belajar hadis. Mungkin bila mana ada kesalahan atau keluputan dalam kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.